Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Niko Maulidia dari kelas PPAH Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum nasional Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai materi inti, yakni mengenai kurikulum, di sini saya akan menyampaikan sekilas mengenai apa saja lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek dan juga Kemenak. Seperti yang kita tahu bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu berada di bawah ada dua naungan yang membawahinya, yaitu ada Kemendikbudristek dan juga Kemenak. Seperti itu. Nah, untuk pendidikan menengah yang di bawah naungan Kemendikbudristek itu diantaranya di sini yang terpapar dalam slide yaitu ada 5. Itu yang pertama yakni SLTA atau sekolah lanjut tingkat atas. Yang mana SLTA ini merupakan penyebutan sekolah tingkat atas yang berubah bebarengan dengan penyebutan SMP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sebelum dikenal sebagai SLTA, sekolah menengah tingkat atas ini disebut sebagai SMU atau sekolah menengah umum. Dan untuk sekarang ini SLTA ini lebih dikenal dengan istilah SMK atau SMA ataupun MA. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya STM atau sekolah tinggi menengah. Yang mana SM ini merupakan cikal bakal dari pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena STM ini sudah ada sejak era kolonial Belanda, yakni sejak tahun 1853, yang bersamaan dengan berdirinya sekolah kewanitaan, kemudian sekolah pertanian, dan juga sekolah perdagangan pada masa itu. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia ini, seluruh sekolah yang didirikan pada masa kolonial Belanda ini mengalami perubahan. Nah, dan sejak ini pula nama STM ini mulai digunakan. Yang mana sebelumnya itu bernama Middelburg Technisch School. Nah, kemudian setelah masa kemerdekaan hingga masa Orde Baru ada beberapa sekolah cikal bakal SMK, yaitu seperti SMEA, SMKK, SPMA, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, yang mana pada tahun 1997, tepatnya melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1997, nama-nama sekolah kejuruan ini termasuk STM diseragamkan namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan yang keempat di sini ada SMU, yaitu Sekolah Menengah Umum. Pada tahun ajaran 1994-1995, penyebutan SMA ini diubah menjadi SMU dengan sistem penjurusan program bahasa, IPA, dan IPS ini dilakukan pada kelas 2 akhir. Kemudian pada tahun ajaran 2004 dan 2005, SMU ini kembali namanya menjadi SMA hingga saat ini. Nah, yang selanjutnya itu ada SMA, yaitu Sekolah Menengah Atas, yang mana ini merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, dan atau yang sederajat lainnya. Kemudian di sini ada tingkatan pendidikan menengah yang berada di bawah naungan Kemenak. Tadi kita sudah bicara mengenai lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek, dan sekarang yaitu mengenai tingkatan pendidikan yang ada di bawah naungan Kemenak. Di sini kita menyajikan ada 4 lembaga pendidikan. Yaitu yang pertama MAN atau MA, yaitu Madrasah Aliyah Negeri. Yang mana MAN atau MA ini merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal Indonesia yang setara dengan SMA sederajat, yang mana pengelolaannya ini dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu Kemenak. Nah, pendidikan Madrasah Aliyah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Dan nanti pada tahun keduanya atau pada kelas 11, seperti halnya siswa SMA, siswa MA ini
diharuskan untuk memilih salah satu dari 4 jurusan yang disediakan. Di antaranya ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu-ilmu keagamaan, ilmu keagamaan Islam, dan juga ilmu bahasa. Nah, kurikulum Madrasah Aliyah ini sama dengan kurikulum sekolah menengah atas atau SMA, hanya saja pada MA atau MAN ini terdapat porsi yang lebih banyak muatan pendidikan agama Islamnya. Kemudian ada MAKN atau MAK, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri, yang mana ini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan ciri khasnya yaitu agama Islam pada jenjang pendidikan menengah. Nah, sama halnya juga seperti SMA, pendidikan MAK ini memiliki masa studinya itu juga 3 tahun. Dan MAK ini memiliki ciri khas yaitu adanya praktik kerja lapangan atau PKL sebagai salah satu program inti dalam pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada MAN PK atau MAK, yang mana lembaga pendidikan ini digagas pada tahun 1987 sebagai sebuah proyek Presitisius Departemen Agama untuk mengantisipasi akutnya persoalan madrasah, terutama menyangkut pengkaderan ulama. Nah, di sekolah, di dalam MAN PK ini diterapkan kurikulum yang padat dalam hal agama dan juga bahasanya, yaitu bahasa Arab dan Inggris, serta pembelajaran yang intensif dengan sistem asrama seperti pesantren. MAPK ini merupakan lembaga pendidikan formal non-pesantren yang berperan sebagai penyambung tradisi pesantren yang tujuannya sebagai untuk bertafakuh fiddin, dan treatment untuk dalam unsur utamanya yaitu mengenai kajian kitab kuning, seperti itu. Jadi MAN PK ini seperti semi pesantren seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya MAN IC. Nah, MAN IC ini kepanjangannya yaitu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, yang mana ini merupakan pemikiran besar dari Profesor B.J. Habibie yang mana beliau itu ingin menyatukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan iman dan takwa atau imtak. Nah, beliau itu menginginkan berdirinya sebuah institusi pendidikan yang bisa membentuk manusia yang menguasai iptek dan juga imtak. Jadi secara imbang seperti itu. Tidak berat sebelah. Dan pada masa tahun 1990-an, ketika masih kuat dikotomi sekolah umum dan sekolah agama atau pesantren, maka Pak Habibie ini, yang mana beliau sebagai tokoh Islam sekaligus cendekiawan, itu ingin menjembatani adanya jurang pemisah antara agama dan ilmu pengetahuan umum. Maka beliau itu tadi mendirikan MAN IC ini. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut mengenai pembelajaran bahasa Arab, yang mana merupakan inti dari materi pada kesempatan kali ini, yang mana di sini pelajaran bahasa Arab sangat erat sekali hubungannya dengan kurikulum, sebab tanpa kurikulum ini bisa menjadikan pembelajaran itu kurang maksimal atau kurang berhasil seperti itu. Nah, kurikulum dan pengajaran ini sangat erat yang keduanya bagaikan jiwa dan juga jasmani. Nah, ini juga pentingnya mengapa kita harus mengetahui dan juga memahami mengenai kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu. Dan di sini yang sudah ditampilkan dalam slide, yang mana pembelajaran bahasa Arab ini merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan juga membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik secara reseptif maupun produktif. Reseptif di sini merupakan kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami pembacaan. Dengan produktif di sini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, selain itu juga, seperti yang kita ketahui bersama bahwa umat Islam ini memiliki kitab suci yaitu Al-Quran, yang mana di dalamnya ini menggunakan bahasa Arab. Nah, tentunya
mempelajari bahasa Arab ini juga bisa terbilang ya penting, karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita juga bisa dengan mudah untuk memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga dalam sholat keseharian kita pun kita juga bacaannya menggunakan bahasa Arab seperti itu. Nah, pembelajaran bahasa Arab ini di madrasah itu kan memiliki tujuan, itu pasti. Nah, yang mana tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulis, yang mana itu mencakup dari 4 keterampilan atau 4 maharoh, yaitu ada menyimak atau istimak, kemudian berbicara atau kalam, kemudian membaca atau qiraah, dan juga menulis atau kitabah. Nah, namun pada tingkat pendidikan dasar atau ibtidah, pembelajaran bahasa Arab ini dititik beratkan kepada kecakapan menyimak dan berbicara saja sebagai landasan untuk berbahasa. Nanti pada tingkat menengah ataupun mutawasid, keempat keterampilan bahasa tadi diajarkan secara seimbang. Dan adapun nanti pada tingkat mutakodim, itu difokuskan kepada keterampilan membaca dan juga menulis, sehingga diharapkan peserta didik ini mampu untuk mengakses berbagai referensi mengenai bahasa Arab. Seperti itu. Nah, berikut untuk perjalanan kurikulum bahasa Arab yang ada di Indonesia. Sini, jika kita melihat kembali mengenai perkembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia, itu ada kurikulum tahun 1964, kemudian tahun 74, kemudian tahun 1984, kemudian tahun 94, tahun 2004, dan juga 2008. Nah, yang mana kurikulum 2004 ini itu disempurnakan dengan diterbitkannya Permendiknas nomor 22, nomor 23, dan juga nomor 24 mengenai standar isi atau SI, satuan pendidikan, dan juga standar kompetensi lulusan atau SKL, dan juga pelaksanaan SI dan SKL, serta juga didukung dengan semangat otonomi daerah-daerah, sehingga lahirlah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Arab sendiri ini merujuk pada Permenak nomor 2 tahun 2008 mengenai standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk mata pelajaran agama. Nah, untuk kurikulum tahun 64, tahun 74, dan juga 84 ini terlihat bahwa bahasa Arab ini diajarkan dengan pendekatan parsial. Dalam artian kurikulum ini antara unsur bahasa dan juga keterampilan bahasa ini masing-masing menjadi mata pelajaran seperti adanya nahwu, kemudian sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kurikulum tahun 94, bahasa Arab ini sudah mulai nampak diajarkan dengan pendekatan satu kesatuan antara unsur bahasa atau aswat, mufrodat, dan juga qawaid, dan juga keterampilan berbahasa, yaitu tadi ada 4, istimak, kalam, qiraah, dan juga kitabah, yang mana mereka ini dijadikan dalam satu tema. Dan kemudian pada kurikulum 2004 ini lebih tampak lagi di mana pembelajaran bahasa Arab ini diarahkan kepada penguasaan 4 maharoh tadi, yaitu istimak, kalam, qiraah, dan juga kitabah. Nah, di samping itu semua, di dalam kurikulum tahun 1964, tahun 1974, dan juga tahun 1984, waktu untuk mengajarkan materi bahasa Arab ini tersedia sangat banyak, sehingga muatan materi ini bisa lebih banyak tersampaikan. Dan tentunya dampaknya kepada siswa ini, siswa dapat untuk penguasaan dan wawasan ilmu kebahasaan dan juga unsur bahasa ini bisa sangat kuat didapat oleh peserta didik. Dan namun berbeda atau berbanding terbalik dengan kurikulum tahun 94 dan juga 2004, di mana waktu yang tersedia untuk mengajarkan bahasa Arab kepada siswa ini terbilang sangat singkat, yaitu hanya terdapat 3-4 kali pertemuan per 45 menit di setiap pertemuannya.
Dan bahkan lebih ironisnya lagi itu, jika kita melihat kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi pada Permenak nomor 2 tahun 2008, waktu pembelajaran bahasa Arab ini hanya ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan durasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu 45 menit. Dan dengan waktu yang sangat singkat ini untuk mengajarkan 4 keterampilan bahasa, itu menjadikan kemungkinan kecil untuk siswa itu dapat menguasai 4 keterampilan tersebut. Karena untuk yang sebelumnya kan tadi waktu yang disediakan itu sangat banyak, sedangkan dalam kurikulum 2008 ini hanya ada 2 kali pertemuan, dan itu bisa menjadikan siswa ini kurang maksimal dalam menguasai 4 mahara tadi. Nah, untuk sebenarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini memberikan peluang yang besar dalam pengembangan dan pengimplementasian kurikulum, khususnya pelajaran bahasa Arab. Dan keberhasilan pembelajaran bahasa Arab ini bergantung pada keberanian lembaga penyelenggara madrasah. Setidaknya KTSP ini disusun dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan madrasah tersebut dan dikembangkan secara beragam, bukan keserakaman. Nah, itulah mengapa setiap minimal insya Allah 2 tahun sekali itu ya, kurikulum itu selalu diperbarui, karena di setiap pelaksananya itu akan selalu ada revisi ataupun hal-hal yang dirasa kurang cocok begitu dalam pengimplementasiannya. Karena itu di sini bisa kita lihat ada banyak perjalanan kurikulum bahasa Arab mulai tahun 1964 sampai 2008 ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.